Aku menguras tabungan demi melunasi rumah yang kupikir akan membuatku akhirnya diterima. Sampai undangan syukuran itu datang tanpa namaku. Lalu pesan suamiku melarangku hadir. Saat itu aku sadar, mereka tak pernah menginginkan diriku, hanya uangku. Sampai rumah itu sendiri menolak mereka. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi itu Arini bangun lebih cepat dari alarm. Kebiasaan lama. Bahkan saat dadanya terasa penuh, tubuhnya tetap bergerak seperti orang yang tahu kalau hidup tak pernah menunggu orang patah hati selesai menarik napas. Dari dapur apartemen kecil mereka terdengar bunyi ketel air. Uap tipis naik. Di meja makan ada kotak bekal kosong yang semalam belum sempat ia cuci. Ada serbet lipat. Ada kunci mobil Arya yang dilempar sembarangan seperti biasa. 5 tahun menikah dengan Arya membuat Arini hafal bunyi-bunyi kecil di rumah itu. Bunyi sandal suaminya yang diseret malas. Bunyi pintu lemari yang dibanting kalau Bu Ratna, ibu mertuanya, baru saja menelepon. Bunyi pesan WhatsApp keluarga besar Juwita yang selalu datang pada jam-jam aneh. Biasanya berisi permintaan halus yang ujungnya uang. Dan pagi itu, di sela bunyi sendok mengenai cangkir, ada satu bunyi lain yang membuat Arini sempat tersenyum sendiri. Bunyi notifikasi bank yang menandakan deposito jangka pendeknya cair. Uang itu bukan hadiah. Bukan warisan. Itu hasil hidup yang dibangun pelan-pelan. Bonus tahunan. Dividen saham yang dulu ia pelajari malam-malam ketika Arya sudah tidur. Lembur yang dibayar dengan kepala pening dan mata merah. Semua angka itu selama bertahun-tahun disimpan untuk satu rasa aman yang sederhana. Kalau hidup berbelok, ia tidak akan jatuh telanjang. Arya keluar dari kamar sambil mengancing ke meja. Jangan lupa, siang ini ke notaris. Ya, ibu sudah heboh dari subuh. Arini menoleh. Aku ingat. Hari ini beres. Besok syukuran. Ibu senang banget. Arya mengambil roti panggang. Menggigit tanpa duduk. Kamu pakai yang rapi. Orang pengembangnya datang. Arini menatap suaminya beberapa detik lebih lama dari biasa. Ada rasa hangat kecil yang sempat muncul. Mungkin ini akhirnya. Mungkin setelah rumah itu lunas, semua sindiran Bu Ratna akan berhenti. Mungkin selama ini keluarga itu memang hanya menunggu bukti besar bahwa Arini serius ingin dianggap bagian dari mereka. Harapan kecil itu sederhana sekali. Bukan dipuji. Bukan disanjung. Ia cuma ingin satu hari duduk di meja makan tanpa dibandingkan dengan menantu orang lain siang harinya. Ruangan VIP bank terasa terlalu dingin. Meja mahoni mengilap. Air mineral dalam gelas tinggi. Tumpukan berkas rapi. Di samping Arini, Arya duduk maju. Semangatnya nyaris meluber. Brosur rumah 2 lantai di kawasan Bukit Golf tergeletak di hadapannya. Dengan foto kolam kecil di belakang dan jendela-jendela lebar yang menangkap matahari. Ini tahap terakhir, Bu Arini, kata Pak Hendra, notaris yang mereka kenal dari perusahaan tempat Arini bekerja. Setelah ini dana berpindah. Lalu besok aktivasi serah terima. Arini menatap layar tablet. 1 angka utama. Lalu deretan 0 yang panjang. Jemarinya dingin. Ayo, Rin, desak Arya pelan. Tinggal tap saja. Ibu nunggu kabar. Sebentar. Aku baca lagi. Arya mendecih. Kamu ini kalau soal ibu selalu dibikin lama. Padahal ini kesempatanmu juga. Ibu bisa lihat kamu nggak pelit. Kalimat itu masuk pelan. Tapi menusuk. Tidak pelit. Seolah selama ini semua yang Arini beri tidak pernah dihitung sebagai memberi. Hanya kewajiban yang kurang besar. Pak Hendra berdeham pelan. Ada hal penting yang perlu saya jelaskan dulu. Karena dana berasal dari rekening pribadi Ibu Arini, secara hukum nama pembayar utama tercatat atas Ibu. Enggak, potong Arya cepat. Sertifikat nanti atas nama ibu saya. Ratna Juwita. Itu sudah keputusan keluarga. Pak Hendra menoleh ke Arini. Ibu paham risikonya? Bila aset atas nama pihak lain, ini tercatat sebagai hibah penuh. Kendali hukum ibu hilang. Arya menyela lagi. Kali ini nada suaranya naik sedikit. Pak, saya suaminya. Istri saya ikhlas. Iya,
Kan, Rin? Arini menatap layar. Lalu menatap pantulan samar wajahnya sendiri di permukaan meja. Tidak ada yang menyebut ini rumah untuk mereka berdua. Dari awal, semuanya memang untuk Bu Ratna. Dari awal juga Arini tahu itu. Tapi saat mendengar suaminya berkata keputusan ada di saya, ada sesuatu yang turun pelan ke perutnya. Dingin. Berat. Lakukan saja sesuai permintaan. Kata Arini akhirnya. Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia membuka satu halaman lagi. Baik. Namun ada prosedur pengamanan transaksi. Karena nilai pembayaran besar, bank memakai masa verifikasi 24 jam. Dana masuk dulu ke rekening penampung. Besok, pembayar utama harus hadir langsung di lokasi untuk aktivasi panel rumah, sidik jari atau retina. Setelah itu transaksi sah final. Arya mengibaskan tangan. Teknis. Intinya kunci bisa dibawa hari ini. Bisa. Tapi tanpa kehadiran pembayar utama di rumah sampai besok siang, transaksi otomatis batal dan dana kembali. Arini mengangguk kecil. Arya sudah lebih dulu tersenyum, seolah tak mendengar bagian yang penting. Beres. Besok memang syukuran. Dia pasti datang. Tanda tangan digital itu akhirnya jadi. Notifikasi di ponsel Arini masuk hampir bersamaan dengan bunyi pendek dari tablet. Saldo berkurang drastis. Ada 1 detik ketika ia merasa seperti baru saja menelan batu. Arya langsung berdiri, menyalami Pak Hendra, meraih map kunci, lalu menelepon ibunya bahkan sebelum pintu ruangan tertutup. Sudah lunas, Bu. Iya, atas nama ibu nanti. Tenang aja. Arini masih duduk, Pak Hendra mendorong segelas air ke arahnya. Ibu yakin? Arini memegang gelas itu, tapi tidak minum. Saya harap sesudah ini mereka berhenti menganggap saya orang luar. Pak Hendra terdiam sesaat. Kalau besok ada sesuatu, ingat prosedurnya masih ada. Arini hanya tersenyum tipis. Ia pulang sendiri naik taksi. Jalanan Jakarta bergerak pelan di balik kaca. Lampu merah. Flyover, iklan apartemen, gerobak kopi, langit abu-abu. Semuanya tampak biasa. Hanya dadanya yang tidak di atas meja makan apartemen. Sebuah amplop tebal warna emas menunggu. Undangan syukuran rumah baru. Arini membukanya sambil masih berdiri. Kertasnya berat. Wangi tinta cetak masih terasa. Syukuran rumah baru keluarga besar Ratna Juwita dan Arya Perdana. Arini membaca sekali. Lalu sekali lagi, tidak ada namanya. Bahkan tidak sebagai pendamping. Tidak sebagai istri. Tidak sebagai orang yang membayar satu rumah itu. Di sudut bawah, huruf emas kecil berbunyi. Bersama keluarga besar Juwita ponselnya bergetar. Grup keluarga mengirim foto. Bu Ratna dan Arya berpose di depan gerbang rumah baru. Senyum mereka lebar. Caption dari Bu Ratna. Alhamdulillah. Akhirnya punya rumah masa tua berkat anak lanang yang tahu cara membahagiakan ibunya. Arini duduk pelan. Kursi berdecit sedikit. Tangannya masih memegang undangan. Air matanya jatuh tanpa suara ke pojok kertas emas itu. Membuat bekas kecil yang cepat mengering. Malam itu ia tidur di sofa dengan lampu ruang tamu menyala separuh. Tidak ganti baju. Tidak makan pagi syukuran. Ada sisa harapan yang konyol sekali tapi tetap hidup. Ia mandi, menata rambut, memakai gaun biru tua yang paling disukainya. Gaun itu sederhana, jatuh rapi, tidak berlebihan. Ia memilih anting kecil berlian, merias wajah seperlunya. Di depan cermin, Arini tampak seperti perempuan yang mapan dan tenang. Perempuan yang tidak akan memalukan siapa-siapa. Ia sedang memasang anting sebelah kanan ketika ponselnya berbunyi, pesan dari Arya. Rin. Kamu nggak usah datang ke rumah hari ini, jemari Arini berhenti di telinga. Ia membaca lagi. Lalu mengetik. Kenapa? Balasan datang cepat. Seolah sudah disiapkan, tamu ibu banyak yang pejabat, sosialita, teman lama. Ibu nggak nyaman kalau kamu ada di sana. Gayamu kaku. Obrolanmu nggak nyambung. Jangan bikin ibu malu di depan orang-orang. Arini menatap layar tanpa bergerak. Pesan berikutnya masuk. Kamu di apartemen aja. Nanti aku bawain makanan. Tolong nurut. Ibu lagi senang. Jangan rusak moodnya.
Ada beberapa detik yang terasa panjang sekali. Bunyi motor dari jalan bawah terdengar. Kran wastafel yang belum ditutup rapat menetes. 1, 2, 3. Arini berdiri di depan cermin dengan gaun rapi, make up halus, dan wajah yang mendadak asing yang lebih menyakitkan dari penghinaan kadang bukan kata-katanya. Tapi betapa santainya orang mengucapkannya. Seolah wajar. Seolah ia memang pantas ditempatkan di luar pintu. Ia berjalan ke ruang tamu. Undangan emas semalam masih ada di meja. Nama yang hilang di kertas itu kini terasa bukan kebetulan lagi. Itu keputusan. Mereka memang sudah merancang tempat untuk Arini. Membayar, lalu menyingkir. Arini berhenti di depan jendela. Pantulannya terlihat samar di kaca. Ia ingat semua hal kecil yang selama ini ia telan. Uang belanja ibunya Arya yang mendadak jadi tanggungannya. Cicilan AC kamar Bu Ratna. Biaya catering arisan. Sindiran soal masakannya yang terlalu modern. Kalimat Bu Ratna yang diucapkan sambil tertawa di depan sepupu-sepupu. Arini itu hebat cari uang, tapi jadi perempuan belum tentu. Ia diam waktu itu. Selalu diam. Tapi pagi itu ada sesuatu yang justru menjadi sangat tenang dalam dirinya. Bukan tenang karena pasrah. Tenang seperti orang yang akhirnya melihat bentuk luka dengan jelas. Kalau selama ini ia masih berharap semua ini salah paham, pagi itu harapan itu mati. Ia kembali ke kamar, melepas anting, lalu menghapus lipstik dengan tisu basah. Merah muda itu luntur ke tisu seperti sesuatu yang tidak lagi perlu diselamatkan. Setelah itu ia mengambil ponsel, mencari nomor Pak Hendra, dan menelepon. Selamat pagi, Bu Arini. Pak. Suara Arini sangat datar. Saya dilarang datang ke rumah itu. Di ujung sana hening sesaat. Maksud ibu? Suami saya bilang saya bikin malu. Saya tidak diizinkan hadir untuk aktivasi. Pak Hendra menarik napas. Batas verifikasi tinggal 4 jam. Saya mau memakai hak saya. Kalimat Arini keluar lebih mantap dari yang ia duga. Tolong batalkan transaksi. Dana kembali ke rekening saya. Sekarang. Kalau prosedur ini dijalankan, kata Pak Hendra hati-hati, status rumah langsung kembali ke pengembang. Tim pengamanan aset akan bergerak ke lokasi. Saya tahu. Ibu yakin. Arini menatap undangan emas di meja. Menatap bekas air matanya yang kemarin mengering. Sangat yakin. Baik. Saya proses. Telepon ditutup. Ruangan mendadak sunyi. Sangat sunyi, lalu notifikasi ban masuk refund transaksi properti, jumlahnya utuh. Arini duduk perlahan di sofa. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut. Ada lega yang datang begitu deras sampai terasa hampir menyakitkan. 5 tahun ia berpikir menjadi baik akan membuat orang berhenti menginjaknya. Ternyata tidak. Yang menghentikan orang menginjak adalah batas. Ia mengganti gaunnya dengan kaos rumah. Mengikat rambut asal. Menuang teh panas. Sementara di tempat lain, Bu Ratna pasti sedang sibuk menyambut tamu. Arya pasti sedang tertawa. Dan keduanya sama sekali tidak tahu bahwa rumah yang mereka pamerkan itu kini hanya panggung pinjaman yang sebentar lagi padam. Ponselnya mulai bergetar setengah jam kemudian. 1 panggilan dari Arya. Tidak diangkat. 2. Lalu grup keluarga meledak dengan pesan-pesan masuk. Arini tetap diam. Ia menunggu. Pada menit berikutnya, Tante Siska, teman arisan Bu Ratna yang mulutnya tajam dan selalu datang paling awal di acara orang, menelepon. Arini mengangkat. Arini? Suara perempuan itu terlalu manis. Ya Allah, kamu nggak datang? Ini di sini kok. Aduh, gimana ya bilangnya? Arini tidak menjawab. Ia bisa mendengar keributan di belakang sana. Suara orang-orang bicara bersamaan. Kursi digeser. Ada alarm pendek. Lalu suara laki-laki yang keras tapi formal. Tante Siska menurunkan suara. Ini ada petugas datang. Katanya rumah ini statusnya batal. Ratna teriak-teriak. Arya pucat. Ini beneran kenapa? Arini memejamkan mata sebentar. Ia bisa membayangkan semuanya dengan sangat jelas. Rumah itu siang ini pasti sedang cantik-cantiknya. Buket bunga lili putih di meja foyer.
Pesanan Bu Ratna. Aku mohon dari lubuk hati terdalam, subscribe sekarang ya. Meja catering dengan salmon panggang dan kue-kue kecil. Semua dibayar kartu Arini. Gelas-gelas bening yang dipoles sampai licin. Tamu-tamu dengan tas mahal dan senyum lapar pada kemewahan orang lain. Bu Ratna berdiri dalam kebaya merah yang terlalu ramai, memperkenalkan rumah itu sebagai hasil bakti anaknya. Arya berjalan mengelilingi ruangan dengan dada membusung, menikmati tatapan iri orang. Lalu alarm panel berbunyi. Lampu berkedip. Gerbang utama dibuka paksa dari luar. Dan suara petugas memotong pesta tepat di tengah kesombongan. "Arini?" ulang Tante Siska. "Saya yang bayar rumah itu, Tante," kata Arini pelan. "Tapi saya dilarang datang karena dianggap memalukan. Tanpa kehadiran saya, transaksi memang batal." Hening 2 detik. Lalu napas tertahan yang nyaris seperti desahan puas. "Ya ampun. Jadi begitu." Di ujung sana suara orang makin ribut. Tante Siska mungkin sedang menoleh ke kanan-kiri sambil menutupi mulut. "Ratna tadi bilang itu uang Arya. Aduh, ini hancur sekali. Tamu-tamu sudah keluar. Ada yang rekam." Rekam kata itu jatuh ringan, tapi efeknya besar. Bagi orang seperti Bu Ratna, diusir dari rumah yang sedang dipamerkan itu menyakitkan. Tapi direkam, dibicarakan, dibawa ke grup alumni dan arisan, itu jauh lebih telak. "Maaf kalau jadi tidak nyaman, Tante," kata Arini. Nadanya sopan, rapi, bersih. Bukan. Kamu sabar ya." Suara Tante Siska berubah. Ada hormat yang baru muncul. "Saya tutup dulu." Telepon selesai, beberapa detik kemudian Arya menelepon lagi. Kali ini Arini angkat, speaker dinyalakan, tapi ia tidak langsung bicara. "Arini, kamu apain?" Suara Arya pecah. Di belakangnya terdengar Bu Ratna menangis keras. "Aku di rumah," kata Arini. "Jangan pura-pura." Petugas bilang pembayaran batal. Rumah ini disegel. Tamu diusir. "Kamu ngomong sekarang sama mereka." Arini meniup teh pelan. Bukannya aku bikin malu? Ngapain orang memalukan datang urus rumah itu? Ini bukan waktunya sarkas." Arya hampir berteriak. Ibu sesak napas. "Cepat bilang ini salah paham." "Petugas itu benar, Mas. Aku pembayar utamanya. Rin. Dan karena aku tidak pantas masuk rumah itu, ya uangku juga tidak pantas tinggal di sana." Sunyi sepersekian detik. Lalu suara Arya berubah. "Kamu sengaja mempermalukan ibu." Arini menatap uap teh yang makin tipis. "Kalian mempermalukan diri sendiri. Aku cuma berhenti menolong." Ia memutus sambungan, sore belum turun ketika pintu apartemen digedor. Keras. Tidak sabar. Arini membuka tanpa tergesa. Arya berdiri di sana dengan jas kusut. Wajah panas, rambut berantakan. Di belakangnya, Bu Ratna memegang tas tangan dengan jemari gemetar. Kebayanya masih merah, tetapi bagian bawahnya sedikit kotor. Bedaknya pecah. Lipstiknya melebar tipis di sudut bibir. Untuk pertama kali, Bu Ratna tampak bukan seperti perempuan yang selalu merasa menang, melainkan seperti seseorang yang baru terseret keluar dari mimpi sendiri. "Puas kamu?" Arya mendorong masuk, Arini menahan daun pintu. "Jangan sentuh apapun sebelum kamu jawab satu hal. Ini apartemen siapa?" Arya menatapnya, tak siap dengan nada itu. "Apa? Yang bayar sewa apartemen ini siapa?" Wajah Arya menegang. "Kamu mau hitung-hitungan sekarang?" "Dari dulu juga sudah hitung-hitungan, Mas. Bedanya, yang menghitung cuma kalian." Bu Ratna masuk tanpa diminta. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu tega mempermalukan saya di depan semua orang." Suaranya serak, tapi masih mencoba tinggi. "Ada teman-teman saya di sana. Ada orang penting. Sekarang saya ditaruh di mana?" Arini menutup pintu pelan. Klik kuncinya terdengar kecil, tapi tegas. Ia menatap ibu mertuanya lama sekali. "Ibu mau ditaruh di mana?" katanya akhirnya.
Di rumah yang dibeli dari uang menantu yang ibu bilang bikin malu. Bu Ratna terpaku. Mungkin bukan karena isi kalimat itu, tapi karena Arini mengucapkannya tanpa gemetar. Arya maju satu langkah. Kamu sudah kelewatan. Belum. Arini menatap suaminya. Yang kelewatan itu kamu mengundang orang ke rumah yang kubayar, lalu melarangku datang. Kamu menyebutku kaku, memalukan, tidak selevel. Kamu masih ingat. Itu cuma demi ibu. Dan demi ibu juga kamu bilang ke notaris keputusan ada di tanganmu. Arini tertawa pendek, kering, lucu. Kepala keluarga macam apa yang pakai uang istrinya buat terlihat hebat di depan ibunya? Arya mengangkat tangan setengah refleks. Bukan menampar. Tapi gerak itu cukup membuat udara di ruang tamu berubah. Arini tidak mundur. Tidak 1 sentimeter. Coba, katanya pelan. Di koridor ada CCTV. Sekali tanganmu kena aku, surat visum dan rekaman langsung ke kantor kamu. Tangan Arya berhenti di udara. Perlahan turun, Bu Ratna duduk hampir jatuh di sofa. Napasnya berat. Saya cuma mau rumah. Salah saya apa? Menantu itu harus bantu keluarga suami. Bantu itu beda dengan diperas, jawab Arini. Saya ibu dari suamimu. Dan saya istri dari anak ibu. Tapi hak saya di rumah itu dihapus. Nama saya tidak ada di undangan. Saya dilarang datang. Jadi jelas. Ya, saya ini bukan keluarga. Kalau bukan keluarga, kenapa uang saya wajib dianggap keluarga? Tidak ada yang langsung menjawab. Yang terdengar hanya napas orang bertiga dan suara mesin AC. Arya mencoba nada lain. Lebih rendah. Lebih memohon. Rin, kita masih bisa bicarakan baik-baik. Kamu transfer lagi. Besok kita beresin. Aku minta ibu minta maaf. Arini menatap suaminya. Aneh sekali, pikirnya. Bagaimana orang baru belajar mengucap maaf saat fasilitasnya hilang? Sudah terlambat, katanya. Jangan egois. Egois. Arini mengulang pelan. Aku membayar rumah untuk ibumu. Aku membayar catering. Aku membayar dekorasi. Aku membayar sewa apartemen ini. Aku membayar banyak diam. Hari ini pertama kali aku menahan satu hal untuk diriku. Lalu aku yang egois. Rahang Arya mengeras. Arini berjalan ke kamar, menarik koper yang sejak siang sudah ia siapkan. Koper itu tidak besar. Cukup untuk beberapa hari. Ia meletakkannya dekat pintu. Aku akan pindah malam ini. Arya menatap koper itu lalu menatap Arini. Bingung untuk pertama kali. Kamu gila. Aku lelah. Bu Ratna mendadak menangis lagi. Kali ini lebih keras, lebih berisik, dengan suara yang seperti sengaja ingin memaksa iba. Arya, lihat istrimu. Kurang ajar. Setelah ibu dibikin malu, sekarang dia mau ninggalin kamu. Arini menatap perempuan itu dan justru merasa sangat jauh. Dulu, satu tangisan Bu Ratna bisa membuatnya mengalah. Sekarang tidak. Air mata yang dipakai terlalu sering sebagai alat akhirnya kehilangan daya. Aku tidak meninggalkan siapa-siapa, kata Arini. Aku cuma berhenti berdiri di tempat yang sama saat terus didorong keluar. Ia meraih tas, ponsel, dompet, map dokumen pribadi. Arya masih mencoba. Kamu pikir tanpa aku kamu enak? Orang akan ngomong. Kamu janda. Umurmu bukan 20 lagi. Kalimat itu diucapkan seperti pisau cadangan. Sesuatu yang dilemparkan laki-laki ketika logika mereka habis. Arini tersenyum tipis. Lebih baik sendirian di tempat yang aman daripada berdua tapi dijadikan dompet. Ia keluar. Meninggalkan pintu apartemen itu tertutup di belakang. Tidak dibanting. Hanya ditarik sampai rapat. Sesederhana itu, malamnya Arini menginap di hotel. Untuk pertama kali setelah lama sekali, ia memesan kamar bagus bukan karena perjalanan kantor, bukan untuk orang lain, bukan karena ada acara keluarga. Untuk dirinya. Di kamar yang sunyi dan rapi itu, ia mandi lama. Air hangat jatuh di bahu dan punggungnya, seperti sesuatu yang pelan-pelan mengangkat lapisan lelah yang sudah menempel bertahun-tahun. Setelahnya, ia duduk dekat jendela dengan rambut masih basah.
Ponselnya menyala. Pesan dari nomor Arya masuk terus. Ada marah. Ada memohon. Ada ancaman akan bicara ke keluarga besar. Ada satu pesan yang membuat Arini diam beberapa detik. Ibu masuk IGD. Kamu puas? Jemarinya berada di atas layar. Tapi ia tidak membalas, bukan karena ia tidak punya jawaban. Justru terlalu banyak. Tentang bagaimana Bu Ratna bisa menunda beli obat demi beli tas. Tapi tidak pernah lupa minta transfer. Tentang bagaimana Arya selalu berkata ibu jangan dibuat stres. Sementara yang dibuat stres justru Arini. Tentang betapa mudahnya seorang perempuan dicap jahat ketika ia berhenti menjadi penyangga kebutuhan semua orang. Tapi Arini tidak membalas. Ia justru membuka aplikasi perbankan, mengganti semua PIN, menutup kartu tambahan, memindahkan dana ke instrumen yang hanya bisa dicairkan dengan verifikasi wajahnya. Satu persatu. Pelan. Bersih pagi berikutnya. Ia bertemu pengacara. Keputusan itu tidak lahir dari marah semalam saja. Sebenarnya keputusan itu sudah tumbuh dari ratusan hal kecil. Cara Arya selalu membiarkan ibunya merendahkan Arini di depan orang. Cara ia meminjam lalu lupa mengembalikan. Cara ia menyebut semua yang Arini beli sebagai bantuan biasa, bukan pengorbanan. Syukuran yang gagal itu hanya membuat semuanya terlihat tanpa dekorasi. 3 minggu kemudian, Arini sudah menempati apartemen barunya sendiri. Tidak sebesar rumah di Bukit Golf. Tidak ada taman luas. Tidak ada kolam. Tapi tempat itu bersih, tenang, dan setiap barang di dalamnya dipilih tanpa suara orang lain. Sofa abu-abu. Tirai tipis. Meja kayu kecil dekat jendela. 2 cangkir. Bukan 12 set tamu. Spray putih yang tidak perlu dijaga dari kunjungan keluarga suami. Bel pintu berbunyi pukul 10 pagi. Pak Hendra datang membawa map. Bersamanya ada kurir dokumen pengadilan. Dan di belakang mereka, Arya laki-laki itu tampak lebih tua dalam 3 minggu. Wajahnya turun. Kemejanya tidak sehalus dulu. Sepatunya kusam sedikit di ujung. Ada pandangan yang Arini kenal di mata orang-orang yang baru kehilangan satu hal penting. Campuran malu dan harapan untuk masih bisa memutar balik. Mereka duduk di ruang tamu. Pak Hendra menjelaskan singkat soal gugatan cerai, pembagian tanggungan, dan penutupan akses finansial. Arini mendengar semuanya dengan tenang. Yang ia rasakan bukan kemenangan yang meledak-ledak. Lebih mirip lega yang pelan tapi dalam Arya menatapnya. Harus sejauh ini. Arini tidak langsung menjawab. Ia menaruh cangkirnya ke meja. Bunyi porselen menyentuh kayu terdengar ringan. Yang sejauh ini bukan hari itu, Mas. 5 tahun. Aku bisa berubah. Kamu baru ingin berubah setelah kehilangan yang kamu nikmati. Arya menunduk. Tangannya saling menggenggam. Ibu menyesal. Bagus, kata Arini. Akhirnya ada satu hal yang dia rasakan sendiri. Pak Hendra mendorong berkas ke arah Arya. Silakan dibaca. Arya tidak membaca lama. Matanya justru terus ke Arini. Mencari celah. Rin, rumah tangga nggak ada yang sempurna. Masa gara-gara satu rumah? Bukan satu rumah, potong Arini. Itu soal kamu mengambil hakku. Lalu menyuruhku merasa bersalah karena terluka. Arya terdiam, Arini bangkit. Mengambil sebuah koper kecil yang sudah ia siapkan dekat pintu. Ia letakkan di depan Arya. Barangmu. Arya berkedip. Cuma ini. Baju, dokumen pribadi, jam kerja, charger, dan obat maakmu. Arini duduk lagi. Aku bukan pencuri. Untuk pertama kali sejak datang, wajah Arya benar-benar jatuh. Mungkin baru saat itu ia mengerti tidak ada ruang tawar lagi. Tidak ada makan malam damai yang bisa dipakai menunda. Tidak ada ibu yang bisa maju duluan untuk merapikan keadaan. Semua sudah selesai tanpa drama besar. Justru itu yang paling berat. Ia menandatangani berkas, coretan pulpen itu sederhana. Tapi bunyinya di kepala Arini seperti pintu yang terkunci dari dalam. Aman sebelum berdiri, Arya masih sempat melempar satu kalimat terakhir. Mungkin dari sisa harga diri yang tinggal sedikit. Nanti kamu juga menyesal. Perempuan keras biasanya akhirnya sendiri. Arini menatap bekas suaminya. Lalu menatap cahaya siang yang masuk dari jendela.
Kalau sendiri berarti tidak ada yang mengambil hakku lagi. Aku tidak takut. Arya tidak bisa menjawab. Ia meraih koper, berdiri, lalu keluar. Pak Hendra dan kurir menyusul. Pintu menutup setelah rumahnya sepi lagi. Arini tidak langsung menangis. Ia tidak tertawa juga. Ia hanya berdiri di depan jendela, kedua tangan menyentuh bibir cangkir teh hangat, memperhatikan kota bergerak di bawah sana. Ada mobil-mobil kecil seperti mainan. Ada tukang sayur lewat. Ada jemuran di balkon tetangga. Hidup berjalan biasa. Padahal untuk Arini sesuatu yang besar baru saja berakhir. Mungkin memang begitu bentuk selamat yang sesungguhnya. Tidak selalu berupa gemuruh. Kadang cuma berupa pagi yang akhirnya tidak lagi membuat dada sesak. Di meja dekat sofa, undangan emas dari rumah Bukit Golf itu masih disimpan. Bukan untuk dikenang dengan manis. Untuk mengingatkan bahwa kehormatan kadang tidak hilang dalam satu pukulan, tapi dalam banyak diam yang dibiarkan terlalu lama. Arini mengambil kartu itu, menatap sekali lagi nama-nama yang dicetak timbul tanpa dirinya. Lalu dengan tenang ia merobeknya jadi dua. Bukan marah-marah. Biasa saja. Kertas tebal itu berbunyi lirih saat putus di tengah. Potongan undangan itu ia buang ke tempat sampah dapur, di antara ampas teh dan bungkus buah. Tempat yang pantas untuk sesuatu yang dulu dianggap penting. Padahal isinya cuma penghinaan yang dibungkus cantik. Sore mulai turun. Cahaya berubah lebih lembut. Arini membuka jendela sedikit. Angin masuk membawa bau kota, debu halus, dan suara kehidupan yang jauh. Ia mengangkat dagu, menghela napas panjang, lalu menutup mata sejenak. Kali ini tidak ada yang melarang dia masuk, tidak ke rumahnya sendiri, tidak ke hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia percaya. Terima kasih sudah menonton. Antan, tolong ya bantu channel ini berkembang. Subscribe sekarang.